Halo, shalom, selamat sore. Kembali ke saya Munipatori. Teman-teman, hari ini saya mau sampaikan bahwa kita dalam tahun ini kita berhati-hati dalam arti dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena harian ini, tahun ini merupakan hari buruk bagi kita. Kenapa? Di mana-mana orang meninggal di mana-mana. Dan teman-teman, saya mau ceritakan bahwa kenapa bisa orang meninggal. Itu ada penyebab dan faktor. Kita hati-hati dalam punya bertemanan. Kita punya teman dalam kantor, kita punya teman dalam rumah, kita tempat tinggal sendiri, kita teman perjalanan. Itu pun kita hati-hati karena ada orang-orang yang punya niat jahat yang melakukan tindakan atau kekerasan atau pembunuhan terhadap kita. Banyak terjadi. Kita juga hati-hati karena kita walaupun kita satu rumah, itu pun ada orang yang sengaja bisa membunuh kita. Iya benar, karena saya yakin bahwa itu akan terjadi. Itu dimanapun ada, dimanapun kamu mau di Jawa, mau di mana, itu ada. Dan pembunuhan itu merupakan orang dari kamu dalam rumah. Itu sudah ada yang sudah direncanakan. Jadi banyak yang terjadi seperti itu. Jadi kita hati-hati punya teman jalan, teman yang untuk makan, teman untuk jalan kemana-mana. Itu juga hati-hati karena banyak kan sengaja kita dalam kita punya perjalanan atau hidup ini. Banyak yang tidak suka sama kita, bisa mereka lakukan melalui cara yang kita tinggal. Satu rumah saja bisa bunuh kita. Ya itu sering terjadi. Nah itu yang kita alami di kehidupan sehari-hari. Dan saya mau sampaikan bahwa teman-teman, kalau ingat punya berteman, teman yang baik, teman yang punya tukar pikiran, teman itu baik atau tidak, karena sering terjadi sekarang ini pembunuhan di mana-mana teman-teman. Entah itu karena politik, entah itu karena kesukaan dia tidak suka terhadap kita. Walaupun kita punya adik kandung, adik sepupu, bisa dia balik bunuh kita. Dan itu yang terjadi. Dan walaupun jangan harap bahwa kita punya adik ini orang baik, tidak juga, adik ini orang jahat. Orangnya baik dalam arti tenang, biasa-biasa, tapi dia istilahnya kucingnya sembunyi kuku. Itu yang terjadi. Jadi teman-teman, jangan berharap bahwa dia orang baik, tidak juga, dia ini orang jahat. Kenapa? Kita lihat kembali ke kucing. Ketika kucing tuh kalau kelihatan orangnya dia baik sekali, tidak punya apa, tapi kalau dia sudah dapat musuh, bahwa dia kasih keluar dia kuku itu. Nah ini yang saya mau sampaikan, mengingatkan kepada kita dimanapun kita berada, ingin waspada karena kita punya teman, kita punya adik, kita punya saudara, kita punya sepupu, kakak, om, itu juga hati-hati. Belum tentu mereka baik, belum tentu mereka itu orangnya baik, tidak. Yang bisa dari rumahnya tempat yang kita tinggal, dia bisa bunuh kita sendiri. Nah, ini yang kita hati-hati. Jadi teman-teman, kita tinggal satu rumah dengan adik, dengan keluarga, itu hati-hati. Karena itu dari situ bisa bunuh kita. Itu cara yang paling gampang. Dia bisa melakukan kejahatan terhadap kita. Nah itu sudah terjadi di mana-mana. Jadi peringatan ini sampaikan untuk teman-teman, dimanapun kita ada, dimanapun kita berjalan, kita hati-hati. Kita ditipu oleh keluarga sendiri, adik sendiri, sepupu sendiri, keponakan sendiri, kita bisa dapat bunuh. Jadi hati-hati. Ini sekarang dunia politik, banyak yang bunuh kiri kanan. Jadi semua bicara bahwa kalau baku bunuh dalam politik itu salah. Kita salah dalam melakukan hal yang tidak baik. Bunuh dalam politik itu salah. Kita kepada anak pendidikan, anak intelektual, ya kita melalui jalur politis. Dia kalah ya, biarkan tahun ini orang lain yang tahun ini saya kalah, berarti tahun besok pasti saya menang. Jadi tidak boleh melakukan kejahatan di mana-mana. Nah tahun-tahun ini pembunuhan penyebab itu bisa karena politik, karena kecemburuan sosial, karena merasa ketidakadilan. Jadi saya mau sampaikan,
Tolonglah hal-hal seperti itu kita buang dari sekarang, kita tinggalkan. Karena begini teman-teman, tahu bahwa ketika saya bunuh dia dalam keluarga, dalam ketika dia mungkin perjalanan jauh, saya melakukan kejahatan terhadap dia, kalian tahu upahnya hari ini kau tidak rasa, tapi upahnya pada saat tahun-tahun berikut kau akan rasakan seperti yang dia rasakan. Dari pembunuhan itu tidak masuk akal. Pembunuhan menghilangkan kesakitan itu tidak masuk akal, tidak tercatat. Tapi pembunuhan melalui jalur itu kurang bagus. Tapi kalau mau lawan politik, baku marah itu hal biasa, baku benci itu hal biasa. Tapi kalau jalur pembunuhan, saya hormat, karena itu Tuhan akan kutuk kita dari keluarga, dari anak bapak sampai besar. Dan apapun yang kita lakukan membunuh orang itu, ingat, kutuk yang kita lakukan yang selama itu, kita tidak akan berkembang. Kita tidak pernah untuk melanjutkan apa-apa yang cita-cita kita. Kita punya masa itu habis. Kita punya tujuan itu akan hilang. Jadi kalau lakukan hal seperti itu, Tuhan marah. Kalau mainan politik, kalah politik, itu hal biasa. Tapi kalau pembunuhan, saya mau bilang bahwa terkutuk itu bukan satu hari ini, tapi terkutuk itu dari masa akan datang. Kita punya anak-anak, adik-adik, keluarga itu akan habis. Dengan sendirinya hilang dari muka bumi. Karena apa? Kita melakukan pembunuhan terhadap orang lainnya, tidak punya berdosa. Kalian bunuh, kalian tahu dia punya keluarga ada, dia punya anak ada, dia punya mama ada. Kalian tahu dia cuma kata hati kepada Tuhan. Ingat, hari ini kau enak, besok kau enak, tapi tahun berikut kau akan susah seperti alam. Dan kau penderitaan itu tidak akan dihapus ampun oleh siapapun. Pendeta datang berdoa, meminta pengampunan, tidak akan sembuh. Dan itu sering terjadi di permukaan kita, di mata kita kepala sendiri. Membunuh orang tanpa punya dasar hukum, ingat, itu akan dapat terkutuk dari Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kita tidak akan berkembang selamanya. Karena hari ini kau bunuh dia, hari ini penderitaan itu bukan hari ini yang kau tidak rasakan. Penderitaan pada saat kau punya umur, kemudian kau jalan dapat bunuh ada orang lain, kau jatuh dari pohon, kau dapat gigi dari babi, kau jatuh dapat tabrak di mobil. Itu dia. Jadi hari ini dan kita penderitaan itu lebih daripada kita bunuh di hari ini. Jadi saya mungkin bilang bahwa pembunuhan tanpa punya syarat itu dosa buat kita. Ya, ingat. Jadi hari ini banyak kejanggalan yang saya alami, dan saya melihat banyak problem-problem yang terjadi di kehidupan sehari-hari yang saya alami, dan saya bisa pantau dan saya bisa lihat sendiri mata kepala bahwa pembunuhan itu adalah dosa. Pembunuh adalah terkutuk besar. Jadi Anda yang membunuh orang lain, Anda tahu bahwa Anda akan terkutuk oleh Tuhan yang pencipta langit, Tuhan menciptakan manusia. Anda akan terkutuk, tidak akan berkembang selamanya. Paham itu? Saya bicara bukan karena saya benar, tidak. Saya juga manusia berdosa. Karena saya tahu pembunuhan itu adalah dosa yang besar. Ingat, kita bunuh dia hari ini, tapi penderitaan yang akan datang, dia minta angkat tangan dan maafkan. Kau hari ini kau enak, besok akan datang kau akan menderita lebih daripada dia alami. Dan itu dari saya, Motivator TV. Ini saya cuma sampaikan bahwa janganlah hal-hal seperti itu kita hilangkan. Itulah dosa yang besar buat kita. Saya Motivatori, jangan lupa di like dan subscribe. Check it out.